Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kami menyambut dengan hangat setiap Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya maupun di seluruh Indonesia atau luar negeri, kita dipersatukan di dalam kasih Kristus. Allah yang memanggil setiap kita datang beribadah kepadanya. Mari kita menyiapkan hati kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Benih di pinggir jalan adalah setiap orang yang mendengarkan firman tetapi tidak mengertinya. Kemudian datanglah si jahat dan merampas firman dari hati orang itu. Benih di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan dan menerima firman dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ketika penindasan dan penganiayaan datang, orang itu pun segera murtad. Benih di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman, tetapi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari saat ini kita semua bangkit berdiri. Dan kita berdiam diri di hadirat-Nya yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memberikan hormat kita kepada Allah Tritunggal.
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Mari saat ini kita mengekspresikan penyembahan kita dengan memuji mulia nama-Mu. Kita ekspresikan dengan gerakan tangan sebagai rasa cinta dan hormat kita kepada Tuhan. Mulia nama-Mu di seluruh bumi. Bapa yang kami sembah dan kami puja, mulia nama-Mu di seluruh bumi. Yesus Tuhan kami, Yesus yang kami sembah dan kami puja, mulia nama-Mu di seluruh bumi. Mulia nama-Mu, Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Roh Kudus yang kami sembah dan kami puja, mulia nama-Mu di seluruh bumi. Mulia nama-Mu, kita masuk di dalam doa. Ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami menyembah Allah Sang Maha Kuasa yang bertahta di atas dunia ini. Allah yang Maha Kudus dan Maha Agung. Kami menyembah Yesus Tuhan Juru Selamat kami satu-satunya, yang telah menjadi imam besar bagi ibadah kami pada saat ini. Engkau yang menyempurnakan segala pujian, doa, dan hidup kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan Allah yang Maha Suci. Kami menyembah Allah Roh Kudus yang kami kasihi, yang selalu memimpin semua umat-Mu, yang mencari kehendak-Mu, yang menuntun kami di jalan yang benar. Saat ini kami mau Tuhan menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar, karena Engkau suka kepada penyembah-penyembah yang benar. Tuhan, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Hati kami hancur karena adanya COVID-19. Hidup kami berubah, lifestyle kami berubah. Banyak kesulitan yang muncul sehingga seringkali kami meragukan kebaikan Tuhan. Meragukan apakah Engkau sungguh peduli kepada kami. Tuhan, ampuni kami
Seringkali kami mengecewakan Engkau, dan kami seringkali lupa mencari kehendak Tuhan. Ampunilah kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini jiwa kami mau diarahkan untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan menerima segala pujian kami, segala persembahan hidup yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Amin. Setiap kita yang telah mengaku dosa dan telah diampuni dosanya, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Pesan yang sama kepada setiap kita saat ini yang sedang mengalami kekecewaan, mengalami ketakutan sendiri dan kebingungan. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesus obat setia yang memberkatiku, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Bersama kita katakan, ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti meliharaku. Ku mendengar suaranya, janganlah khawatir, tenang di pelukannya, tiada ku takut.
sebab itu mari kita bersandar kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Katakan bersama, sandar Tuhan selalu. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku. Meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku. Sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh karena sadar Tuhanku. Ku memohon Roh Kudus menerangi hatiku, pimpin ke jalan benar. Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh karena sadar Tuhanku. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta. Saat bahaya datang, ku bersandar Tuhanku. Sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh karena sadar Tuhanku. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, dalam kehidupan kami banyak hal yang terjadi. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Untuk tidak khawatir akan hidup ini. Tuhan, di saat-saat seperti ini, ketika COVID-19 datang menghimpit kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah, Presiden Jokowi, beserta semua menteri dan pemerintahan Indonesia. Kami sungguh menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, agar bangsa Indonesia ini boleh diatur dengan demikian, sehingga COVID-19 tidak menyebar lagi Tuhan. Dan kami berdoa agar rakyat Indonesia mau patuh kepada semua yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami. Saat ini kami harus bekerja dari rumah. Anak-anak harus belajar di rumah. Kami menyerahkan keluarga kami. Saat ini Tuhan, saatnya untuk pemulihan di keluarga kami. Mungkin banyak suami-suami, istri-istri yang saat ini mengalami luka batin. Hidup mereka sesak Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Melalui keadaan seperti ini, banyak suami dan istri mau dipulihkan relasi mereka. Mereka lebih mau mencintai dan lebih saling mengasihi. Mereka boleh lebih memperhatikan anak-anak mereka. Saatnya untuk mengasihi keluarga dengan kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan itu selalu terpancar di kehidupan keluarga kami. Dan kami rindu, kami kuat, kami bersandar kepada firman Tuhan, kepada Tuhan saja. Dan banyak dari doa-doa syafaat yang kami naikkan secara pribadi di rumah kami,
di kamar kami. Tuhan melihat hati kami. Tuhan mendengar doa-doa kami. Tuhan menerima air mata kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Mari saat ini kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini mari kita mencari kebenaran Tuhan melalui khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta David Kosasih. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Wanita, katakan bersama-sama. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pria, Maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, katakan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita lebih dulu berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat seperti ini pun kami boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan.
Pagi hari ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh bersama-sama mengerti apa yang Engkau inginkan dan juga pesan Tuhan bagi kami, setiap kami, jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja dan menolong. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita yang pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Begini firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melampaui burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingat sebuah pengalaman suatu ketika saya berada di sebuah pelabuhan, tepatnya di Tanjung Perak, Bapak Ibu. Hari itu saya berada di sana karena saya hendak berjumpa dengan seorang saudara yang bekerja sebagai salah satu perwira di sebuah kapal pelayaran. Pada saat saya datang ke sana, ternyata cuacanya sedikit mendung dan angin bertiup agak sedikit lebih keras. Dari tepi dermaga itu saya melihat gelombang yang cukup besar. Dan beberapa kapal yang lebih kecil yang bersandar di sana mulai terombang-ambing sedikit. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa semua kapal itu tetap berada di tempatnya. Tidak bergeser, tidak terbawa oleh arus meskipun gelombangnya cukup besar. Saya kemudian mencoba memperhatikan lebih jauh mengapa itu terjadi. Dan saya menemukan bahwa kapal itu tetap tidak terseret arus karena dia memiliki jangkar. Bapak Ibu, fungsi jangkar itu adalah menahan kapal sehingga pada saat dia bersandar, meskipun arus itu deras, kapal itu tetap bisa ada di tempatnya. Tidak bergeser, tidak terseret oleh arus. Bapak Ibu melihat situasi itu, saya juga memikirkan betapa seringnya hidup kita digambarkan seperti sebuah kapal. Dan kapal itu ada di tengah-tengah lautan. Bapak Ibu, kadang arus lautan itu bisa tenang, tetapi seringkali juga bisa bergelombang besar. Arus yang seperti itu
terkadang bisa menyeret sebuah kapal keluar dari jalur pelayarannya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa tetap berada di tempatnya. Bapak Ibu, jangkar diperlukan untuk itu. Hidup kita seperti yang saya katakan seringkali berhadapan dengan berbagai macam arus hidup yang begitu deras kadang-kadang menimpa kehidupan kita. Hari-hari ini kita sedang di dalam situasi yang tidak mudah, dan kalau saya boleh bayangkan seperti gelombang yang menghantam hidup kita. Bapak Ibu, 2 bulan lebih kita sudah mengalami situasi yang tidak mudah. Kita bekerja di rumah, anak-anak kita belajar di rumah, kita juga harus beribadah di rumah masing-masing, dan tentu saja perubahan seperti ini tidaklah mudah. Kita barangkali bisa merasa khawatir, cemas, dan kalau Anda tanya kepada saya berapa lama situasi ini akan terjadi, terus terang Bapak Ibu, saya tidak memiliki jawabannya. Akankah kita mengalami kecemasan? Saya pikir kecemasan, kekhawatiran sesuatu yang cukup manusiawi. Tetapi masalahnya apakah itu jalan satu-satunya? Mari kita coba kembali kepada teks kita dari apa yang dituliskan oleh Matius. Matius pasal 6 merupakan satu bagian dari khotbah yang disebut dengan khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Pada saat Tuhan Yesus mengajar, dia berbicara tentang banyak hal. Dan salah satunya dia bicara tentang kekhawatiran. Bapak Ibu, bagian yang kita lihat itu terdiri dari 3 bagian besar. Dan semuanya dimulai dengan kata karena itu atau sebab itu, lalu dilanjutkan dengan kata janganlah khawatir. Ayat yang ke-25, kemudian ayat yang ke-31, dan kemudian ayat yang ke-34. 3 kali Tuhan mengatakan janganlah khawatir, menandakan ini adalah sesuatu yang cukup penting. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya berpikir tentang perkataan Tuhan yang diucapkan kepada banyak orang, maka perkataan janganlah khawatir itu menyiratkan sesuatu. Bahwa memang kekhawatiran itu adalah sesuatu yang bisa dialami oleh siapapun. Bukan hanya kita di masa kini, tetapi juga orang-orang pada masa lalu. Dan saya percaya situasi pada masa itu juga seringkali membuat banyak hal yang menjadikan orang-orang di sekitar itu merasa khawatir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang menyebabkan mereka khawatir? Tuhan menyebutkan beberapa hal. Tapi yang menjadi dasar penting adalah bisa saja itu karena kekhawatiran akan makanan, minuman, pakaian. Sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, itulah kekhawatiran. Dan saya percaya kekhawatiran itu real pada masa itu. Bapak Ibu, masyarakat Yahudi yang hidup pada masa Yesus hidup adalah masyarakat agraris. Mereka bergantung pada pertanian. Dan pertanian juga bergantung pada kondisi cuaca. Kondisi cuaca yang baik tentu saja berakibat mereka bisa mendapatkan hasil panen yang baik. Tetapi cuaca yang buruk akan berakibat juga buruk. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat Kisah Rasul pasal 11 misalnya, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, itu bicara tentang satu peristiwa wabah kelaparan yang menimpa dunia tetapi juga sangat parah pernah terjadi di Yerusalem. Sehingga Rasul Paulus sampai-sampai menghimbau jemaat-jemaat yang didirikannya untuk membantu jemaat Yerusalem. Jadi Anda perhatikan bahwa situasi ini sangat real dihadapi pada masa itu. Setiap orang bisa menghadapi situasi kelaparan, dan kalau kelaparan berarti tidak ada makanan, kalau tidak ada makanan berarti tidak ada uang, dan tidak bisa memberi pakaian yang dibutuhkan. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. Berarti bukanlah Tuhan sedang mengatakan tidak boleh merencanakan sesuatu, tidak boleh bekerja lalu berdiam diri. Oh tidak, Tuhan justru menghendaki setiap orang melakukan sesuatu. Tapi apa yang menjadi poinnya? Poinnya adalah bahwa Tuhan meminta kita untuk tidak dicengkeram oleh khawatir. Sampai pada titik ini saya berpikir di dalam hidup kita ada banyak hal, ada banyak situasi yang bukankah bisa terjadi dan mirip yang kita alami. Bapak Ibu, kita mungkin saat ini tengah dilanda oleh kekhawatiran. Saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran Anda hari ini. Tapi mari kita coba lihat
situasi di sekitar kita. Bapak Ibu, bukankah situasi pandemik seperti ini membuat kita cemas? Kita tidak tahu apakah itu akan menimpa kita. Kita mendengar berita-berita yang begitu buruk dan kemudian itu bisa mencemaskan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada titik ini saya melihat bahwa kita bisa saja mengalami situasi yang tidak mudah. Bahkan saya percaya kekhawatiran itu bisa melumpuhkan kita. Pada bulan Maret yang lalu, akhir Maret, saya menemukan satu berita yang menarik, Bapak Ibu, tentang apa yang terjadi di Italia. Berita ini saya baca di sebuah portal berita di internet yang mengatakan bahwa pada tanggal 26 Maret tahun ini ada seorang wanita muda yang bernama Daniela Trezzi, seorang perawat. Dia bekerja di sebuah kota di Italia. Italia merupakan salah satu epicenter dari wabah COVID-19 ini. Dan sebagai seorang perawat dia punya tugas untuk merawat orang-orang dan dia ditempatkan pada sebuah bagian secara khusus untuk menangani orang-orang yang terkena wabah ini. Dia bekerja dengan tidak kenal lelah, pagi, siang, malam hanya berhenti istirahat sebentar. Namun Bapak Ibu, pekerjaan seperti ini memang beresiko. Pada akhirnya dia didiagnosa terkena dan terpapar virus ini. Pada waktu dia terpapar itu dia kemudian dimasukkan ke dalam ruang isolasi dan juga mengalami perlakuan yang sama seperti para pasien yang lain. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ternyata situasi itu tidak mudah dipikul oleh seorang Daniela seperti ini. Dia merasakan kecemasan, dia merasakan kekhawatiran yang besar. Dia khawatir bahwa dirinya akan bisa menginfeksi orang. Dia khawatir bahwa hidupnya juga akan menjadi sesuatu yang tambah sulit ke depan. Kekhawatiran itu begitu besar sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Benar Bapak Ibu, dia memutuskan untuk bunuh diri. Wow. Lihat betapa besarnya efek kekhawatiran dalam hidup manusia. Tapi kita mungkin berkata, saya bukan dia kok Pak. Saya bukan Daniela Trezzi dan kalau saya pada situasi itu mungkin saya akan bertindak berbeda. Oh mungkin saja Bapak Ibu. Tapi saya membayangkan kalau diri saya ada pada posisinya, barangkali tindakan yang sama yang bisa diambil. Tapi apakah itu yang menjadi jalan keluar? Bapak Ibu, mari kita kembali seperti yang Tuhan Yesus paparkan di dalam Injil Matius tadi. Tuhan menghendaki kita belajar sesuatu. Dan saya mencatat ada 3 hal penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada situasi seperti ini. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 mengajarkan 3 hal penting. Yang pertama, bahwa kekhawatiran itu adalah hal yang seringkali tidak perlu kita khawatirkan. Bapak Ibu, Tuhan berbicara tentang sebuah kekhawatiran akan kebutuhan-kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya tidak penting. Oh tidak Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan mau tegaskan adalah bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan-kebutuhan itu. Dan Tuhan berkata hidup manusia itu jauh lebih penting. Tubuh kita jauh lebih penting. Tuhan mengajak para pendengarnya untuk melihat situasi yang ada di sekeliling. Tuhan mengajak seseorang untuk melihat burung di udara. Burung-burung yang terbang dan ada di sekitar kita. Injil Lukas pasal 12 menggunakan kata burung gagak. Bapak Ibu menarik sekali karena burung gagak adalah burung yang liar dan saya percaya tidak dipelihara oleh siapapun. Meskipun demikian Allah memberikan makanan. Lalu Tuhan mengajak orang untuk melihat sekeliling kita lagi bagaimana bunga-bunga yang ada di padang. Bunga-bunga yang tumbuh tanpa dipelihara oleh orang. Tetapi bunga itu dipelihara oleh Bapa.
Bahkan Yesus berkata, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah sekuntum bunga itu. Anda bisa membayangkan itu? Hidup yang Allah berikan adalah sesuatu yang jauh lebih penting dari semua yang kita miliki di dunia ini. Karena itu Tuhan mengatakan supaya kita tidak menaruh khawatir pada hal-hal yang tidak perlu. Bapak Ibu, bahkan Yesus sendiri memberikan sesuatu yang buat saya mencengangkan karena Tuhan berkata, dapatkah kekhawatiran kita itu menambah sehasta saja pada jalan hidup kita? Kata jalan hidup dalam bahasa Yunaninya sangat menarik. Itu bisa diterjemahkan pertama sebagai umur manusia, tapi yang kedua juga bisa diterjemahkan sebagai tinggi manusia, tinggi badan maksud saya. Jadi untuk hal seperti itu manusia tidak mampu melakukannya. Tetapi di mata Allah itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Bapak Ibu, kita tidak mampu mengatur hidup kita sepenuhnya. Karena memang kita tidak punya kuasa seperti itu. Kita tidak bisa mengatur detak jantung kita. Kita tidak bisa mengatur aliran darah dalam tubuh kita. Tetapi itulah karya Allah. Dan Allah menaruh hidup yang berharga untuk kita. Yang kedua Bapak Ibu yang Allah mau sampaikan adalah bahwa kekhawatiran itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kepada karya Allah dalam hidup kita. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat 33 menggambarkan situasi itu. Bapak Ibu lihat bahwa Tuhan mengajar kepada mereka tentang dua perbandingan yang sangat mencolok. Yang pertama adalah perbandingannya Tuhan berkata, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari semuanya itu. Apa semuanya itu? Kebutuhan tadi. Sementara di sisi lain Tuhan membandingkan dengan orang-orang yang percaya. Nah Bapak Ibu, kata mencari di situ menggunakan sebuah kata yang sangat khusus. Karena itu menggambarkan tindakan orang untuk mencari sesuatu dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum dia mendapatkan apa yang dia cari. Sebuah tindakan pencarian yang disertai dengan sebuah hasrat yang besar untuk mendapatkan apa yang dicarinya. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka hidupnya akan didorong oleh sebuah kebutuhan untuk bisa meraih apapun yang dia inginkan. Kebutuhan-kebutuhannya yang dia pikir begitu penting, Bapak Ibu. Karena itu mereka tidak akan berhenti untuk mencari semua itu. Tidak demikian dengan orang-orang percaya. Yesus mengatakan seharusnya yang mendorong kita adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berarti kita menaruh Allah sebagai pusat kehidupan kita karena dialah raja dalam hidup kita. Dan kebenarannya yang menuntun kita dari waktu ke waktu. Kalau kita mencoba membandingkan apa yang dituliskan oleh Matius dengan Injil Lukas, maka kita menemukan hal yang sangat menarik juga. Di dalam Injil Lukas pasal 12, sebelum Yesus bicara tentang hal kekhawatiran, dia memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu, orang kaya ini digambarkan dia memiliki tanah yang banyak sekali dan kemudian dari tanah itulah dia mendapatkan hasil yang berlimpah. Hasil yang dia pikirkan bisa dia nikmati, hasil yang dia peroleh karena kerja kerasnya. Lalu dia mulai memikirkan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak, dia membangun dan merombak gudang serta lumbung yang dia miliki. Dan berhasilkah dia? Oh iya Bapak Ibu. Dia berhasil melakukannya. Dan dia pikir hidupnya akan aman dengan semua yang dia miliki. Tapi akhir perumpamaan itu berakhir dengan sangat tragis. Allah berkata, malam ini juga aku akan mengambil nyawamu. Bapak Ibu, apa yang dikumpulkannya dengan susah payah, akhirnya hilang dan sia-sia. Tuhan mengajak kita untuk mencari hal yang jauh lebih penting dalam hidup, yaitu kerajaan Allah dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga yang Tuhan ingin kita camkan adalah bahwa kekhawatiran itu hanya menambah masalah yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam bagian yang terakhir ayat yang ke-34,
Tuhan Yesus mengatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya memang setiap hari kita akan berhadapan dengan kesulitan. Bapak Ibu, kesulitan itu sesuatu yang akan datang entah kita sadari atau tidak. Dan kadang-kadang itu muncul dalam kehidupan kita di saat dan waktu yang tidak pernah kita sangka dan duga. Dan Tuhan mengatakan supaya kita tidak khawatir tentang hari esok. Sekali lagi di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, Alkitab juga mengatakan bukan berarti kita tidak boleh merencanakan masa depan. Tetapi yang Allah mau adalah kita berjalan bersama dengan Dia. Dan kalau kita berjalan dengan Dia, maka tidak ada satupun seharusnya yang membuat kita khawatir. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi mungkin kita akan berpikir seperti ini. Tapi Pak, kehidupan zaman ini dibandingkan dengan apa yang dialami oleh murid-murid dan orang-orang pada masa itu jauh berbeda. Kehidupan kita jauh lebih kompleks, Pak. Masalah yang kita hadapi jauh lebih rumit. Situasi yang kita hadapi juga sesuatu yang jauh lebih kompleks hari ini dibanding masa lalu. Tidak gila saja untuk situasi sekarang sudah cukup bagus, Pak. Bapak Ibu, saya harus berkata benar bahwa situasi kita memang jauh lebih kompleks. Bukan saja situasi pandemik ini mengakibatkan kita mengalami masalah kesehatan kan, tetapi juga kemudian kita tahu dampaknya pasti akan bermultiplikasi. Kita akan menghadapi situasi yang jauh lebih sulit lagi nanti secara ekonomi. Bapak Ibu, saya tahu situasinya tidaklah mudah bagi banyak orang. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada orang tua yang datang dan kemudian berkata mereka kesulitan untuk membayar SPP anak-anak pada situasi seperti ini. Dan itu real. Ternyata satu kesulitan itu bisa terkait dengan kesulitan yang lain. Tapi sekali lagi saya melihat bahwa prinsip yang Tuhan katakan relevan. Alkitab mengatakan sesuatu yang penting dan itu berlaku untuk semua situasi. Bapak Ibu, kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa merampas sukacita kita. Mari kita berpikir bahwa hidup yang Tuhan masih berikan adalah sebuah anugerah. Jadi kalau Tuhan masih memberi anugerah, maka Tuhan pasti memberi kekuatan pada kita untuk kita belajar mengatasinya bersama dengan Tuhan. Kekhawatiran jangan sampai membunuh iman dan percaya kita pada Allah, karena kita tahu bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, terlebih kita. Biarlah iman kita tidak menjadi lemah di situasi seperti ini. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Tapi Pak, tunggu dulu Pak. Kalau engkau mengatakan jangan khawatir, apakah itu tidak berlebihan? Karena toh pada dasarnya kita pasti bisa khawatir kalau bukan karena situasi ini, karena hal yang lain. Dan bukankah semua kepercayaan, semua agama akan berkata juga hal yang sama, supaya kita tidak khawatir. Kalau begitu apa bedanya yang Alkitab katakan dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah itu? Oh Bapak Ibu, ada. Dan ini yang sangat penting. Apa yang membedakan? Pada waktu Alkitab mengatakan jangan khawatir, mari kita lihat siapa yang berkata ini. Yesus sendiri. Dan itu yang menjadi perbedaan penting di dalam kita menjalani situasi yang tidak mudah. Saya mengingat satu kisah, satu kesaksian yang dikirimkan dan datang kepada WA saya dari salah seorang sahabat. Bapak Ibu, di dalam WA itu ada sebuah kesaksian tentang seorang penyintas COVID-19. Penyintas berarti seorang yang bisa survive, selamat dan sembuh dari virus ini. Dia seorang kapten pesawat terbang dan kemudian pada waktu dia bekerja, dia mulai tahu tubuhnya mulai demam, dia mulai merasa sakit, memeriksakan diri awalnya dikatakan hanya flu biasa tetapi kemudian makin parah dan pada pemeriksaan berikutnya ternyata dia dinyatakan positif. Begitu dinyatakan positif maka dia harus datang ke rumah sakit dan dirawat. Bapak Ibu, dia ditaruh di ruang isolasi. Awalnya sendirian dan itu tidak mudah Bapak Ibu.
Saya belum pernah berada di ruang itu, tetapi saya bisa menyadari dan merasakan betapa beratnya menghadapi semua itu sendirian. Bapak Ibu, dia kemudian juga dipindahkan ke ruang lain bersama dengan para pasien yang lain. Dan itu pun tidak mudah. Karena setiap malam dia mendengar orang-orang di sekitarnya yang mengerang kesakitan, yang berteriak dengan ketakutan, menangis karena mereka merasakan bahwa mereka tidak berdaya. Kadang untuk bernafas saja itu merupakan sebuah pergumulan yang begitu berat. Bapak Ibu, pada situasi itu orang bisa kehilangan harapan, orang bisa kehilangan iman, orang bisa mempertanyakan keberadaan Tuhan dan lain-lain. Tapi Kapten ini memikirkan hal yang berbeda. Dia tahu bahwa Yesus ada dalam hidupnya. Karena itu dia mulai berdoa. Dia berdoa bukan untuk dirinya dan kesembuhannya, tapi dia berdoa untuk orang-orang di sekitarnya. Dia setiap hari memutar lagu-lagu rohani, dan dia kemudian berdoa untuk setiap orang yang datang, entahkah itu cleaning service, perawat, dokter, bahkan orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mendengar kesaksiannya tentang Kristus, tetapi itu sangat menguatkan hati. Sampai di sini bisakah kita melihat perbedaan antara orang ini dengan seorang perawat tadi yang saya sebutkan? Daniela Tracy. Dua orang yang menghadapi situasi yang sama, dua orang yang menghadapi kesulitan yang sama, dua orang yang berada pada situasi tertekan yang sama. Tetapi hasilnya berbeda, akhirnya berbeda. Yang satu bunuh diri, yang satu justru bisa memberikan kesaksian hidup yang baik. Di mana bedanya Bapak Ibu? Sekali lagi, pada satu pribadi yaitu Kristus. Kristuslah jangkar yang teguh bagi hidup kita. Mengapa dia bisa kita percayai dan sandari? Bapak Ibu, Kristus datang karena dia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia adalah pribadi satu-satunya yang paling mengerti engkau dan saya. Dia pernah mengalami kesakitan yang begitu rupa dalam penderitaannya. Dia pernah mengalami situasi yang begitu menekan hidupnya. Dia pernah berada pada situasi yang tidak mudah, ditinggalkan oleh banyak orang. Karena itu kalau bicara tentang penderitaan, Yesus mengerti. Kalau bicara tentang hal kesakitan, dia paling tahu. Kalau bicara tentang kekhawatiran, dia juga pribadi yang paling mengerti. Tetapi dia telah menang atas semuanya. Dan Bapak Ibu, kemenangan itu juga menjamin hidup kita. Bahwa dia adalah pribadi yang layak untuk kita percayai di dalam hidup kita. Saya tidak tahu sekali lagi situasi apa yang sekarang ini membuat hatimu cemas dan khawatir. Tapi saya mau berkata satu hal. Seperti Alkitab katakan, jangan khawatir karena hidup kita berharga. Jangan khawatir karena Allah memelihara kita. Jangan khawatir karena Dia mau hadir bersama kita. Bapak Ibu, taruhlah hidup kita di tangan yang tepat. Bawalah pengharapan kita kepada pribadi yang sempurna, yaitu Kristus Tuhan. Dialah jangkar yang teguh bagi hidupmu dan hidupku. Kiranya Tuhan menolong kita melewati situasi sulit ini bersama dengan Dia. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan putus pengharapan. Karena ada Kristus yang hidup. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, di dalam hidup kami sadar bahwa kami begitu lemah dan rapuh. Ada banyak kesulitan yang bisa menghempas hidup kami. Ada banyak badai kehidupan yang bisa membuat kami terbanting dalam hidup ini. Kadang kami merasa bahwa Engkau begitu jauh. Kadang kami seperti berjalan di sebuah lorong yang gelap
Tapi hari ini kami disadarkan satu hal, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Suara Tuhan yang menyapa kami dan berkata, jangan khawatir. Kiranya terus berkumandang dan menolong kami untuk memiliki pengharapan yang terus dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang paling mengerti kami. Engkau adalah satu-satunya pribadi yang paling tahu apa yang kami alami, apa yang kami takutkan dan cemaskan. Terima kasih. Kiranya Tuhan, tangan-Mu terus menyertai hidup kami, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun yang tengah kami hadapi hari ini. Bahkan di tengah PSBB yang berjalan sekarang ini, kami tahu kami tidak pernah sendiri. Terima kasih. Biarlah itu juga yang menjadi keyakinan kami bersama sebagai jemaat Tuhan dimanapun kami ada. Terpujilah Engkau. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai respon kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Jemaat sekalian, silakan untuk menyiapkan handphone masing-masing untuk scan QR code atau transfer ke rekening BCA yang tertera di layar Anda. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita memujikan lagu Bapa Memeliharaku. Jemaat kita bangkit berdiri, kita memujikan lagu ini. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa surgawi memelihara. Aku
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan kami dengan sukacita, meskipun keadaan ekonomi kami tidak sebaik yang dulu. Kami tetap mau belajar bersyukur atas segala hal. Kami bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk ibadah online yang masih kami dapat ikuti. Di atas semua ini, kami bersyukur untuk keselamatan yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu, di akhir dari ibadah ini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang menebus dan memimpin hidup kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.